Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan dari Fernandes, saya dari kelas 6A dengan NPM 2335 10441. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum NLP, di mana di sini itu kita disuruh untuk menjalankan beberapa dataset dan juga untuk menjalankan file tuning Queen 1.7b. Di sini ada 3 dataset, 3 adapter dan juga 3 radio. Jadi di sini itu kita sudah dikasih beberapa dataset dan disuruh untuk menginstalasikan tersebut. Di sini yang pertama itu disuruh untuk menginstalasi dependensi. Sini saya sudah menginstalasinya, jadi tidak perlu saya instalasi lagi. Untuk yang kedua, di sini kita mengimport library dan setup runtime. Di sini sudah saya jalankan juga dan sudah hasil dari runtime tersebut sudah keluar. Nah, yang tiga yaitu untuk wajib untuk jalur A upload 3 CSV dataset. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk mengupload 3 dataset yang berada di case 1, case 2, dan case 3. Nah, untuk datasetnya itu ada di sini. Ada case 1 ada instruction customer service, yang kedua itu ada sentiment classification, dan yang ketiga itu ada case information extraction. Nah, jadi setelah di-upload nanti setiap masing-masing case ini akan memberikan satu file zip. Jadi kita disuruh untuk menguploadnya. Dan di sini sudah saya upload juga. Jadi ini adalah hasil dari uploadan case tersebut. Ada case interaction customer service, sentiment classification, dan juga case information extraction. Untuk selanjutnya itu di sini wajib kita lihat contoh data setiap case-nya. Ini adalah contoh dari customer service, classification, dan juga ekstraksi. Lalu kita itu wajib mengkonfigur 3 file tuning. Untuk di selanjutnya itu ada kita langsung masuk ke bagian 7, yaitu di mana helper itu wajib menjalankan file tuning per case. Jadi di sini tuh untuk case pertama itu di bagian tadi di bagian customer service ya. Nah, setelah kita jalankan dan seperti kayak menginstal gitu, kita akan diberikan satu file zip masing-masing setiap data. Dan di sini membutuhkan waktu sekitaran berapa jam untuk agar case itu 100% atau bisa dipakai gitu. Nah, di sini di bagian case 1 sudah berhasil. Lalu kita masuk di bagian case 2, yaitu di mana case classification sentiment, yaitu di mana kita disuruh menjalankan seperti case 1 dan juga membutuhkan waktu beberapa lama untuk bisa mendapatkan file zip tersebut. Lalu yang ketiga, di bagian ekstraksi informasi, kita di sini juga mengekstrak file tersebut, dan nanti kita akan diberikan file zip dari case 3 tersebut. Nah, untuk bentuk filenya itu seperti ini. Nah, ini contoh dari file zip yang sudah dikasih, yang sudah kita download tadi. Itu pertama itu ada case interaction, sentiment, dan juga extraction. Nah, setelah itu masuk ke bagian sel 13 tadi ya. Untuk di sel 13 ini kita disuruh mengupload 3 adapter zip. Nah, jadi yang folder zip tadi itu kita akan upload di bagian jalur B-nya tadi. Di sini tuh setiap zip harus diberi adapter configuration dan fileboard adapter model 17 source dan juga adapter model bin. Jadi yang setiap file zip dari instruction, sentiment, dan juga extraction itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, dan untuk hasil yang sudah diupload itu, dan nanti akan menghasilkan, nanti dia akan membutuhkan juga beberapa waktu untuk mengupload dari case 1, case 2, dan case 3 tersebut. Nah, setelah kita menjalankan case 13 ini, barulah kita lanjut ke yang ke-14, di mana kita menjalankan gradio dari 3 adapter upload tersebut. Nah, untuk dari hasil yang tadi, setelah kita mengupload
file zip tadi, dan dia akan seperti bentuk hasilnya itu akan keluar seperti chatbot di mana bisa membantu untuk asisten kita. Ya. Misal di sini ada case 1 yang di mana misal di sini prompt-nya itu Anda adalah asisten customer service toko online. Jawab dengan sopan, jelas, dan berikan langkah praktis. Misal di prompt di sini saya mau retur barang karena ukuran salah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Lalu kita klik bandingkan model. Nanti yang akan keluar seperti ini. Dia akan membandingkan dari 2 model, yaitu model raw dan juga model dengan adapter upload. Untuk model raw di sini dan itu memberikan seperti apa nih bahasa, kayak langkah-langkah yang perlu kita lakukan di sini, kayak hubungin layanan pelanggan, lalu beri detail, lalu ajukan permintaan, lalu tunggu persetujuan dan juga kembalikan barang. Nah, dan juga dia minta verifikasi. Nah, untuk yang di model adapter upload di sini misal di sini Nadia Safitri misalnya, kami membantu cek pesanan ORD 20264127 di mana status itu berakhir adalah bertahan di gudang dengan kurir antar aja. Mohon tunggu pembaruan resi maksimal 1 kali 24 jam. Jika tidak berubah, kami ajukan investigasi pengiriman. Itu dari case yang pertama. Lalu misal kita masuk ke case kedua nih. Di sini di sini kita adalah mode klasifikasi sentimen bahasa Indonesia, balas hanya dalam JSON valid dengan file label dan alasan. Jadi untuk problem itu misalnya di sini klasifikasikan sentimen, ulasan berikut ke salah satu label positif, netral, negatif. Ulasannya itu barangnya bagus, pengiriman cepat, dan juga responsif. Coba kita bandingkan modelnya. Oke, maaf untuk agak ngelek ya di sini. Nah, jadi di sini dia akan memberikan bentuk kayak slide text coding gitu. Jadi kayak label itu dengan positif, ulasannya itu mengandung kata-kata positif seperti bagus dan cepat yang menunjukkan kepuasan pengguna terhadap barang dan layanan pengiriman. Itu di model RAW. Nah, untuk di model adapter, sini ada label positif, alasan, yaitu pelanggan menyampaikan pengalaman baik terhadap produk atau layanan. Itu yang dari case 2. Nah, untuk di bagian case 3, di sini kita itu adalah asisten ekstraksi informasi, yaitu bahasanya dengan dalam JSON valid dan juga sesuai file yang diminta. Misal, user itu memprompt ekstraksi informasi tiket layanan dari teks berikut. Teks yaitu nama saya Budi, tinggal di Bandung, laptop saya tidak bisa menyala sejak tahun 2026, bulan 4, tanggal 15. Dan saya membutuhkan bantuan segera. Untuk dari bandingan beberapa model, yaitu model RAW dan adapter, yaitu seperti ini. Oke, di sini agak sedikit nge-lag. Nah, saya di sini untuk model RAW itu sama yang kayak case 2 tadi, yaitu di mana dia dalam bentuk coding juga, itu nama Budi, alamat Bandung, masalahnya itu laptop tidak bisa menyala, tanggal penggunaannya tanggal 26 bulan 4 tanggal 15, dan kebutuhannya bantuan segera. Di model adapter uploadnya itu namanya Budi, lokasi, masalahnya itu laptop tidak bisa menyala, tanggalnya itu tanggal 26 bulan 4 tanggal 15. Lalu kebutuhannya itu bantuan segera. Nah, jadi itulah tadi beberapa perbedaan dari masing-masing case tersebut. Kayak case 1, case 2, case 3, di mana case 3 ini kita diberikan instruction customer service, yang kedua itu ada klasifikasi, dan yang ketiga itu ada information extraction. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.